Wacana perubahan status daerah khusus ibu kota Jakarta menjadi daerah khusus Jakarta akhirnya terrealisasi. Tentu ini ada kaitannya dengan ibu kota Nusantara di Kalimantan Timur. Presiden Republik Indonesia Pak Prabowo secara resmi telah mencabut status DKI Jakarta menjadi DKJ. Pencabutan status DKI Jakarta menjadi DKJ dibuktikan usai diterbitkannya keputusan Presiden mengenai pemindahan ibu kota Nusantara di Kalimantan Timur. Ini artinya pembangunan ibu kota negara di Penajam Pasir Utara Kalimantan Timur akan terus berlanjut hingga menjadi sebuah ibu kota modern yang dilengkapi dengan fasilitas canggih. Jadi ke depan tentu banyak kegiatan pembangunan yang lebih masif lagi di ibu kota Nusantara untuk mendukung ekosistem perkantoran di ibu kota Nusantara ini. Perubahan status DKI Jakarta menjadi DKJ tertuang dalam Undang-Undang Nomor 151 Tahun 2024 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta atau DKJ yang ditekan Pak Prabowo pada 30 November 2024. Seiring dengan itu, maka pemerintah Provinsi Jakarta memiliki kewenangan untuk mengatur berbagai aspek di kawasan tersebut, termasuk mengenai perhubungan dengan mencakup pembatasan usia dan jumlah kepemilikan kendaraan bermotor per seorang. Itu tertuang dalam pasal 24 ayat 2. Pasal yang sama juga menyebutkan pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta diizinkan untuk melakukan uji coba dan penerapan teknologi serta inovasi rekayasa lalu lintas. Nah, meskipun undang-undang DKJ itu sudah resmi, namun ibu kota Nusantara secara terbaru ini belum dipindahi oleh Pak Prabowo. Ada informasi di berbagai media di internet bahwa Pak Prabowo itu akan pindah di tahun 2028 mendatang. Artinya seluruh fasilitas infrastruktur baik itu eksekutif, legislatif, dan yudikatif secara keseluruhan terpenuhi baru beliau pindah. Dan perlu kita ketahui masa pemerintahan Pak Prabowo ini itu dimulai tahun 2024 hingga 2029. Artinya di tahun 2029 kalau beliau mencalon lagi jadi presiden, tentu akan mengkampanyekan ibu kota Nusantara lagi, yang akan menjadi salah satu senjata politik beliau untuk melanjutkan pembangunan IKN ini untuk kedepannya. Meskipun demikian, itu tidak menjadi suatu permasalahan. Yang penting kita sudah memiliki ibu kota baru dan sudah semakin terang benderang ke depannya soal status ibu kota Nusantara ini seiring dengan dicabutnya status DKI menjadi DKJ yang tentunya seluruh kegiatan infrastruktur dan pembangunannya itu akan lebih terfokus di ibu kota Nusantara selaku ibu kota negara yang sah di Indonesia. Kemudian dengan adanya aturan ini atau kepres ini tentu akan memberikan dampak baru lagi terhadap para investor yang masih staying atau waiting kondisi di lokasi kejelasan dengan pemindahan ibu kota Nusantara ini, karena memang ya infonya baru-baru ini akan ada groundbreaking lagi yang ke-9 untuk menyempurnakan akhir tahun ini. Kabarnya ada beberapa kegiatan groundbreaking dan salah satunya akan
dilakukan groundbreaking oleh pihak investor asing yang melakukan penanaman modal di ibu kota Nusantara ini.